Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Amiroh dengan NIM 105190144. Saya mahasiswi dari Ilmu Pemerintahan Lokal 4E. Di sini saya salah satu anggota dari kelompok 1 mata kuliah Hadis Ahkam Pemerintahan. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang konsep negara dan bangsa dalam hadis. Saya sendiri di sini akan menjelaskan bagian definisi konsep negara dalam Islam. Yang pertama, konsep negara merupakan salah satu konsep yang dominan sehingga apabila ada pembahasan mengenai ilmu politik, itu berarti sedang membahas atau menceritakan asal negara, soal negara, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan negara. Konsep negara selalu mendapatkan tempat yang cukup istimewa dalam pemikiran politik yang mengenai dasar negara maupun politik sudah muncul sejak abad klasik, abad pertengahan, hingga modern seperti sekarang ini. Konsep negara dalam Islam secara umum berbentuk teokrasi republik, monarki absolut, dan monarki konstitusional. Namun di masa depan atau masa yang akan datang mungkin akan muncul konsep-konsep baru yang dimana umat Islam akan terus ikut mengambil bagian dalam perkembangan sejarah dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Azhar dan Ikram Habibi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram Habibi dari kelas Ilmu Pemerintahan 4E. Baiklah, saya sini akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu perspektif konsep Islam dalam negara. Dalam konsep Islam di dalam negara memiliki tiga perspektif, yaitu Islam dan demokrasi, pemerintahan Islam, dan paradigma pemikiran politik konsep negara. Yang pertama, Islam dan demokrasi. Perubahan yang dilakukan revolusi Islam adalah menghargai suku-suku yang ada. Suatu pemerintahan dibentuk dengan diberikannya kekuasaan oleh para orang tua suku. Model gerakan Islam modern dapat dilihat dari sikap yang demokratis terhadap suatu negara. Pemerintahan. Yang kedua, pemerintahan. Suatu pemerintahan negara harus dipimpin oleh seorang yang menguasai dalam persoalan-persoalan negara yang dipimpin secara efektif. Kepala negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi baik dalam urusan sipil maupun keagamaan dan sebagai panglima tertinggi dari angkatan bersenjata. Dengan adanya pengaruh pemikiran dalam Islam, Ibnu Khaldun membagi 3 jenis proses pembentukan kekuasaan politik, yaitu yang pertama politik atau pemerintahan yang proses dibentuknya atas dasar naluri politik manusia untuk bermasyarakat dan membentuk kekuasaan. Kedua, proses pembentuknya ada atas dasar pertimbangan pertimbangan akal semata tanpa berusaha mencari petunjuk. Ketiga, pembentukannya dilakukan dengan memperhatikan kaidah agama sesuai dengan garis syariah. Dalam konsep Islam mengacu pada Al-Quran dan hadis. Hanya terdapat prinsip dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bernegara. Yang ketiga, paradigma pemikiran politik konsep negara. Dan pemikiran ini membagi 3 kelompok paradigma, yaitu pertama, paradigma integral, yaitu agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, paradigma sekularistik, yaitu berdasarkan pandangan Islam itu murni sebagai agama yang hanya mengatur masalah ibadah. Yang ketiga, yang terakhir, paradigma simbiotik, yaitu agama membutuhkan negara agar berkembang dan negara membutuhkan agama agar meraih dalam masalah etika dan moral.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Azhar, NIM 1051904146, dari ilmu pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Islam dan negara. Hubungan antara agama Islam dengan negara berkembang menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama yang menintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Yang kedua yaitu golongan yang memiliki pendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya. Yang ketiga itu golongan yang membangun hubungan dinamis dialektis antara agama dan negara. Keempat yaitu golongan yang membangun hubungan sekular ritualistik antara agama dan negara. Sementara itu kekuatan politik agama mengambil peran oposisinya cukup ketat ketika Belanda datang dijajah Nusantara. Hubungan Islam dengan negara ini sudah terjadi sejak lama. Dalam Islam sejak abad 7 muncul melalui gagasan Rasulullah SAW yang telah melahirkan piagam Madinah, sehingga banyak tokoh di ilmuwan barat yang mengapresiasikan kepemimpinan dan keteladanan Rasulullah SAW dalam mengurus kehidupan bernegara. Dan bahkan jika kita melihat dari segi hukum, piagam Madinah ini masuk ke dalam syariah buku fiqh. Hubungan Islam dan negara di Indonesia seharusnya menjadi inspirasi dan pelajaran berharga untuk menentukan sikap dan menghadapi tentang masa depan untuk menghadapi masa depan. Dan di sini juga menjelaskan perlu untuk mengembangkan ke depan untuk pemikiran-pemikiran baru Islam politik atau politik Islam yang diharapkan mampu mengapresiasikan nilai-nilai demokrasi atau hak asasi manusia, keadilan dan penegakan hukum, keterbukaan, kesetaraan gender, dan toleransi. Tema-tema inilah yang menjadi mainstream pemikiran dan praktik politik Islam. Ia meyakini bahwa nilai-nilai Islam di Indonesia akan membentuk wawasan kemodern di Indonesia. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.